Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam salam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Bahwa termasuk wujud syukur kita adalah selain mensyukuri nikmat dari Allah berupa iman dan Islam, yaitu adalah juga mensyukuri nikmat dari Allah berupa diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada kita semua, serta wujud syukur itulah Allah menjadikan kita sebagai umat terbaik dari Rasul terbaik, tentunya dari Rasulullah Muhammad SAW. Penting bagi kita untuk mengetahui beliau baik secara akhlak ataupun secara sirrah, yang biasa disebut dengan baik secara syama'il atau baik secara sirrah atau sejarah perjalanan hidup beliau. Karena memang hanya dari beliaulah kita mampu untuk meneladani apa-apa yang memang sudah menjadi pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa seperti itu? Karena beliau merupakan wujud dari pengamalan Al-Quran itu sendiri. Ketika Sayyidatina Aisyah ditanya oleh para sahabat, tolong sebutkan akhlaknya Rasul, Sayyidatina Aisyah mengatakan bahwa akhlakul Quran, bahwa akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran sendiri. Dari sini kita akan mengetahui bahwa untuk mengetahui maksud daripada Al-Quran itu tiada lain adalah dengan kita mempelajari dari pribadi Rasulullah. Maksudnya di sini adalah hadis-hadis yang biasa diucapkan atau lewat perbuatannya atau memang lewat diamnya Rasulullah, itu merupakan bentuk daripada pengamalan secara mutlak, secara total, secara murni dari Al-Quran itu sendiri. Kiranya di dalam mengenali beliau juga kita harus mengetahui bahwa akhlak-akhlak beliau itu memang sangat mulia, pribadi beliau itu memang sangat mulia, sejarah beliau itu yang luar biasa. Tentunya kita sangat takjub dengan sejarah hidup beliau, kesulitan beliau, kemuliaan beliau, yang pada akhirnya mengantarkan kita sebagai makhluk mulia, karena memang beliau itu adalah pribadi yang mulia. Ikhwati sederek-sederek kula sedaya, rencang-rencang sedaya, sahabat-sahabat saya semuanya, bahwa pada bait demi bait yang dikarang oleh para ahli syair, para orang-orang yang muhibbin, yang mencintai Rasulullah itu sangat banyak sekali. Termasuk hari ini adalah apa yang sudah akan kita bahas nanti, yaitu sebuah mahakarya daripada Syekh Muhammad Al-Busiri berupa Qasidatul Burdah, sebuah syair, nazam atau qasidah yang sangat lazim di seluruh dunia, yang sangat menyebar di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia, yang memang qasidah ini memiliki keunikan mengkaji Rasulullah, memuji Rasulullah, merindu kepada Rasulullah, tentu mencintai kepada Rasulullah dengan cara sebuah syair-syair yang di dalamnya kita mampu belajar dari semua aspek sejarah, antropologi, keadaan masyarakat, keadaan daerah, atau memang karakter dari setiap budaya yang berbeda-beda. Itu Qasidatul Burdah. Memang lebih dari 20 ulama besar itu mensyarahi tentang Qasidah Burdah daripada Syekh Muhammad Al-Busiri ini. Bahkan dikatakan oleh Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi, beliau itu yang dulunya melazimkan Qasidatul Burdah ini di Mekah, lantas pernah bermimpi dengan Rasulullah. Rasulullah mengatakan bahwa mulai sekarang bacalah Qasidah Burdah, karena Qasidah Burdah itu dikatakan sama Rasulullah afdalu min dalail khairat sab'ina marrat wa qila sab'ina darajat, bahwa Qasidah Burdah itu lebih utama daripada dalailul khairat 70 kali daripada dalailul khairat. Ini Rasulullah yang mengatakan. Di dalam Qasidah Burdah itu kita ketahui bait demi bait dikaji mulai dari kerinduan beliau, kenangan-kenangan beliau yang pernah beliau alami, lantas curahan hati beliau, kemampuan beliau untuk mengutarakan pribadi Rasulullah yang memang unggul dari sisi zahir atau batin,
dari akhlak atau fisiknya, dari perangainya yang memang unggul di semua hal yang tidak mungkin dibandingi oleh semua makhluk. Qasidatul Burdah ini sendiri sebuah qasidah yang dimana baitnya memang dari Rasulullah SAW. Kenapa dikatakan baitnya dari Rasulullah? Karena Rasulullah memang mendengarkan bait ini dari awal hingga akhir, meskipun di tengah-tengahnya nanti Syekh Muhammad Al-Busiri ini tidak mampu melanjutkan pujiannya kepada Rasulullah karena memang keluhuran daripada akhlak atau pribadi Rasulullah. Maka dikatakan oleh Rasulullah sebuah bait tertentu pada bait fama belaghul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Rasulullah mengatakan tentang pribadinya, hingga selanjutnya diteruskan lagi oleh Syekh Muhammad Al-Busiri hingga sampai pada terakhir, hingga sampai pada 160 baitnya. Ini bukti bahwa ini memang mulia. Dan qasidah Burdah sendiri itu merupakan qasidah yang menjadi inspirasi atau rujukan dari kesastraan, rujukan dari pujian-pujian kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Hematnya dari qasidah Burdah ini muncullah qasidah-qasidah yang lain, syair-syair yang lain yang terinspirasi dari qasidatul Burdah. Qasidatul Burdah. Tentu penting bagi kita untuk belajar dengan sesuai sanad, belajar yang memiliki sanad ketersambungan, belajar yang memiliki kebertanggungjawaban secara ilmiah, baik secara dunia atau secara akhirat nanti. Maka dari itu niat utama kita mempelajari Qasidatul Burdah itu kita berusaha mengenali Kanjeng Nabi Muhammad. Lantas setelah kita kenal, kita berusaha menjadi pribadi yang mencintai Rasulullah. Setelah itu nanti kita akan merasa merindukan Rasulullah, dan tentunya kita akan benar-benar ingin bersama dengan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dengan harapan mulia yang lain bahwa kita tetap memohon ridho dari Allah, kita tetap memohon bahwa ini salah satu cara kita untuk meneladani akhlak beliau, karena memang beliau adalah uswatun hasanah. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.